Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Perdosis sekalian. Hari ini selamat datang di acara podcast Perdosis kita hari ini, di mana akan dibantu oleh saya sendiri, Dr. Rani. Sebelum ngabuburit nih, kita akan membahas sedikit tentang puasa dan kesehatan, di mana hari ini podcast ini kita akan menghadirkan narasumber seorang dokter neurologi juga di Medan, bernama Dr. Hasanul Arifin, spesialis neurologi. Selamat datang dokter, silakan sapa dulu dong sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Perdosi yang ada di rumah. Salam kenal, saya Dr. Hasanul. Di sini kita ingin saling berbagi ya tentang tema seperti disampaikan Dr. Rani tadi, puasa dan kesehatan. Nah, berhubung kita di Ramadan kali ini, kita banyak umat Islam terutama melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini mungkin kita bahas aspek kesehatannya. Pandu nanti Dr. Rani. Ya, baik. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya dokter ya. Gimana sih sebenarnya tips buat kita supaya bugar nih dok selama kita puasa, dalam aspek dari berbuka atau sahur, apa yang perlu kita konsumsi gitu untuk kesehatan kita juga? Ya, baik, terima kasih Dr. Rani. Ini satu kenyataan yang ada sebenarnya, bahwa terkadang ya, kadang sering pasien datang kita itu mengatakan gini, dok, saya sejak puasa kok makin lemas, saya kok sejak puasa kok hipertensi saya nggak terkontrol gitu. Malah kolesterol saya naik. Nanti seolah-olah yang salahnya puasa, padahal yang sebenarnya adalah ketika memaknai puasa itu, mengawalkan puasa itu yang keliru lah, ya, kurang tepat ya. Misalkan seperti tadi, gimana sih kita supaya bugar? Pertanyaan. Mungkin pertanyaan, puasa ini bikin lemas, nggak bugar. Gimana sih bikin bugar? Padahal sebenarnya pada hakikatnya puasa itu bikin kita lebih sehat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat daripada kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu perang Badar itu saat lagi puasa Ramadan, hari kedua Hijriah, panas-panasnya suhu sekitar 40-50 derajat tuh kalau di Arab itu. Nah, itu perang lawan orang yang memerangi Islam saat itu, dan dengan menang dengan jumlah yang berbeda. Misalnya itu 300 sekian, lawannya 1000. Nah, di situ sahabat-sahabat Rasulullah itu berpuasa. Nah, menang mereka. Nah, ternyata kok bisa menang. Rupanya kebiasaan sahabat-sahabat ini sebelum Ramadan itu mereka sering berpuasa. Nah, ternyata dari teori fisiologi ketika kita mengurangi makan ya, kalori restriction ya mengurangi makan. Nah, ini ada kemampuan tubuh dia makan. Tadi ada satu penelitian dari Nobel nih, penghargaan penelitian Jepang ini. Ada satu proses autofagi. Autofagi ini proses sel tubuh itu memakan sel-sel yang tak terpakai, yang membuat penyakit, radikal bebas, kemudian antioksidan. Nah, itu dibuangin itu sama tubuh ketika kita mengurangi makan. Yang mengurangi makannya ada pada puasa. Kita mengurangi makan ketika saat sahur sampai berbuka ini tidak makan, tidak minum, seperti kan. Nah, itu mengurangi restriksi kalori. Nah, kalau kita betul-betul puasanya memaknai dengan tepat, nah ini menunjukkan kesehatan. Yang menjadi masalah adalah kita kebanyakan ketika puasa buka puasanya ini ibarat bahasanya balas dendam. Ya, benar. Menunya udah bertambah-tambah udah ketika ada maghrib langsung pupuk akhirnya apa? Ya bukan mengurangi makan, malah lebih makan, memindahkan jadwal makan saja. Nanti habis tarawih makan lagi, akhirnya nggak bugar. Nah, jadi sebenarnya kalau buka kita maknai puasa kita benar, kita betul-betul mengurangi makan kita, merestriksi kalori kita. Nah, ini akan mendatangkan kebugaran. Baik, dengar ya sahabat Perdosis sekalian. Terus juga masalah soal lemas tadi kan dok, ya. Dan tidak bugar sebenarnya. Kalau misalnya berkaitan dengan penyakit sarafnya dok, apakah puasa itu juga bisa mencegah penyakit-penyakit saraf yang lain? Ya, baik. Jadi saya udah baca jurnal ya, suatu penelitian, walaupun ini penelitiannya intermittent fasting ya, sedikit berbeda lah dengan puasa Ramadan ya. Tapi pada akhirnya itu mengurangi makan juga, ya, mengurangi makan. Dan ternyata dari satu jurnal dari Elsevier ini tahun 2017, dampak puasa pada kesehatan berbagai penyakit. Nah, ternyata
puasa itu memberi waktu dapat memproteksi daripada penyakit-penyakit mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kardiovaskular dan stroke. Nah, kita tahu misalkan contoh mungkin saraf ya, stroke ya. Stroke ini kan faktor risikonya secara umum nih mungkin sama seperti banyak sekali. Tapi ada 5 besar: hipertensi, ya, diabetes atau kencing manis, kemudian kebiasaan merokok, penyakit jantung dan obesitas atau dislipidemia. Nah, itu semua hampir rata-rata dari makanan. Contoh hipertensi, mengurangi makan garam, gitu kan, makanan yang kolesterol tinggi itu kita kurangi, dibatasi dengan berpuasa tadi. Otomatis kalau kita mengurangi kalori, ya kalori itu sendiri pun dari karbohidrat bisa berupa di lemak itu kita kurangi. Nah, ini bisa juga mengurangi ya penyakit hipertensi, ya kan, faktor risiko stroke tadi, diabetes, dislipidemia, penyakit jantung. Nah, ini banyak sekali sebenarnya penelitian di beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ada efek daripada puasa terhadap penyakit faktor risiko stroke tadi. Ini juga dok, mungkin ada beberapa pasien atau orang yang biasa kena tekanan darah tinggi, sakit gula ya dok ya. Kalau misalnya datang nih, biasanya ini gimana sih cara makan obatnya? Kan soalnya kita puasa nih dari pagi sampai sore, itu gimana ngatur obatnya dokter? Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat guru sekalian, memang ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke dokter ya, ke semua dokter yang pasien itu melaksanakan puasa. Apalagi berdasarkan dokternya itu yang konsumsi obat 3 kali sehari. 3 kali ya. Ya sebenarnya mudah saja, tinggal mengubah jadwal makan obatnya saja. Misalkan 3 kali sehari, aja makan nanti saat sebelum sahur ya makan. Kemudian setelah itu berbuka dimakan. Nanti yang 3 saja yang di tengahnya itu saat sebelum tidur. Nah, tinggal lupa saja. Kalau obat hipertensi rata-rata sekarang sudah yang 2 kali 1, 1 kali 1 ya itu tinggal ubah jadwalnya aja ya di saat sahur sama berbuka. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang repotnya kalau obat suntikan memang. Nah, suntikan ini tapi kalau insulin kan malam ya, nah itu nggak masalah. Kalau ada yang pagi siang itu yang walaupun secara hukum ada pendapat ulama mengatakan boleh saja karena insulin bukan meningkatkan satu untuk pengobatan, bukan untuk meningkatkan energi ya, gitu, seperti itu. Ya tinggal ubah waktunya saja dokternya. Ya. Terus ini dok, juga banyak nih pengalaman kita ya dok ya. Habis sahur nih kita langsung tidur ya dok. Itu bagaimana ya dok? Apakah ada dampaknya bagi kesehatan atau bagaimana ya dok? Ya baik. Karena pengalaman ya nampaknya. Setelah bangun nanti katanya makin lemes, gimana kan ya dok? Ya. Dan itu waktunya memang sangat enak sekali untuk istirahat. Jadi begini, sahabat sekalian, ketika kita sahur kan memang sunnahnya itu di akhir-akhir ya. Saat itu bisa mengisi pencernaan kita dengan makanan. Nah, setelah itu tidur. Kalau sebelum habis itu tidur. Nah, saya teringat kalau izin boleh mewakilkan satu hadis Nabi SAW yang mana dikatakan bahwa janganlah kamu tidur setelah makan. Jadi kalimat ini, segala sesuatu itu ada zakatnya dan zakat itu adalah puasa. Janganlah kamu tidur setelah makan karena dapat mengeraskan hatimu. Jadi dari disebutkan itu apa makna mengeraskan hati, gitu ya? Apa makna jangan tidur setelah makan? Nah kalau kita secara teori saya pernah diskusi sama teman-teman di kedokteran ya, di fisiologi, saya pernah nanya. Ini memang kalau pencernaan kita setelah kita makan memang nggak boleh habis itu makan tidur. Nah, kamu tadi ya, iya secara fisiologi kita nggak boleh langsung tidur. Karena kalau langsung tidur itu makanan yang kita makan masih berada di lambung. Nah, masih berada di lambung 2 jam sampai 4 jam itu diproses di lambung baru dia pindah ke usus halus, usus besar, gitu ya. Nah kemudian ketika kita habis tidur, otomatis potensi untuk asam lambung naik seperti ini. Nah kasus-kasus seperti GERD, misalkan gastroesophageal reflux itu akan lebih mudah terjadi karena makanan sama-sama akan lebih mudah naik ke atas. Walaupun kita ada katup di lambung itu ya, katup sphincternya, itu pun kalau kita sering habis bangun tidur ya gampang rusaknya ya, karena terbuka ya, akhirnya
muncul GERD tadi, rasa panas juga ada hebat. Nah itu bisa dicegah dengan setelah makan jangan tidur. Kita misalkan jalan, ya, mungkin nggak usah terus yang berat. Kemudian ketika kita tidur itu peristaltik melambat, cenderung dia melambat dan pengosongan pencernaan itu akan lebih lama, sehingga makanan itu akan berada lebih lama di pencernaan. Nah ini juga proses pembuangannya pun akan lebih lama. Karena banyak zat-zat yang bertumpuk di situ. Salah satu ada indoskatol, saya pernah baca di buku, zat buangan dari makanan itu juga dapat merusak hati. Nah itu akibat terlalu lama dalam pencernaan. Ya kemudian kalau kita langsung tidur, aktivitas nggak ada. Iya benar. Nah, makanan yang disimpan dari itu, yang berlebih kan disimpan, nah, ini tidak terpakai dia. Jadi jadi berlebih, semua berlebih, semua berlebih. Iya, semuanya berkaitan ya. Makanan berlebih, gitu. Garamnya bisa juga berlebih. Nah, kan kita beraktivitas, tadi kan keluar keringat, keringat kan salah satu upaya juga mengeluarkan garam yang berlebih. Makanya rasa keringat itu kan pernah dirasa itu ya. Setelah itu orang merasa keringat sendiri. Dari asin kan natrium ya. Jadi makanya kita dokter olahraga. Selain membakar kalori yang berlebih, juga mengurangi garam yang berlebih. Jadi kaitannya seperti itu. Makanya jangan tidur. Kalau bisa jarakin 2 jam lah. Baru tidur lah silakan. Apalagi orang yang sakit mah ya dokter, jangan tidur katanya. Iya, jadi sakit mah juga. Dan jadi pengosongan lambungnya nanti lebih lama ya. Terus ini dokter, Iya. mungkin juga pengalaman ya dok. Kan karena lemes gitu tadi ya dok. Iya. Jadi kebanyakan tuh tidur siang kita jadinya nih sama puasa. Itu juga hukumnya bagi gimana dok? Kita juga tidur. Iya, baik. Ya, ini fenomena apa nih? Langka. Maksudnya kan kenapa? Saya penasaran. Ini kenapa kok di masjid ya? Iya, banyak tidur itu. Maksudnya masjidnya itu kayak kantor gitu kan? Kok banyak ada yang bergelimpangan gitu kan? Itu jam-jam bisa habis butuh. Tapi sebelum bulan Ramadan nggak begitu, sepi. Cuma cepat pulang tapi kok begitu semua ini. Ini pakai gini. Kalau model puasa, kalau katanya puasa siapa kok malas-malas semua kan gitu. Malah ada yang minta dikurangi jam kantornya gitu. Ada korupsi jam kerjanya. Alasannya puasa gitu. Padahal sebenarnya kalau kita hayati puasa ini tidak seperti itu. Tidak buat lemas, tidak buat kalau mereka memang betul-betul makna puasa ya. Mengurangi makan, menyederhanakan makan. Seperti Rasulullah kan buka puasa bukan suatu makan yang besar, sederhana, kurma aja, kurma berroti, kalau itu air. Tak terus langsung makan daging, makan roti, enggak. Jadi sederhana itu. Artinya menyederhanakan kita makan. Nah jadi tidur siang ini sebenarnya ada penelitian saya baca, istilahnya itu midday napping ya. Satu proses tidur siang. Jadi ada juga makna kepada kesehatan. Jadi tidur siang itu menjadikan saya baca di penelitian di jurnal di peneliti orang Eropa, ada yang di Cina, efek medianya terhadap sistem kardiovaskular. Ternyata kalau kita tidur siang lebih dari 90 menit, malah meningkatkan risiko 37% gangguan kardiovaskular gitu. Nah, tapi kalau kita tidur siangnya 15-20 menit, itu ada di National Sleep Foundation mengatakan tidur siang itu dianjurkan 15-20 menit sobat produksi sekalian. Nah, itu yang bagus, tidur singkat. Dalam Islam kan ada istilah fadilah kan. Nah, tidur sianglah kamu karena setan tidak tidur siang kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah tidur siang, maka mengajarkan umatnya tidur siang. Tapi tidur siangnya sejenak, singkat. Ya, bukan yang lama ya dok. Iya, ibaratkan kalau kita cerita gelombang otaknya nggak sampai dalam gitu kan, masih berapa menit, itu udah bangun gitu, nggak sampai ngorok mimpi-mimpi kita. Dia hanya 15-20 menit, bahkan dianjurkan juga nih di kantor. Ya kalau nggak ada sempat tidur kan pulang di kantor tidur semua, alasannya keluar gitu. Kita senderan saja di kursi sambil menjamkan mata, dan nafas kita istirahat di kursi itu termasuk kailulah juga. Nah, tidur siang dalam istilahnya kan suatu kailulah. Jadi boleh, tapi kalau kelebihan yang jadi penyakit jadinya. Itu ada jurnal silakan, ada yang lebih
midanya lebih 60 menit juga berisiko terhadap kesehatan. Jadi sahabat sekalian, tidur siangnya jangan lama-lama, singkat-singkat aja ya. Oke, dok. Ada pertanyaan lagi dok. Ini banyak nih kemarin Ya. di FYP kayak TikTok nih dok. Mungkin untuk menambah pengetahuan juga ya buat ibu-ibu juga. Ini ada yang selama dia puasa, ada lagi menyusui nih dok. Terus tadi ada puasa nih si ibu ini. Itu gimana ya dok? Apakah wajib ibu menyusui itu berpuasa atau bagaimana? Karena kebanyakan malah jadi anaknya tuh jadi kekurangan ASI ya dok ya, pas adanya dia ibunya puasa. Oh gitu ya. ASI eksklusif gitu dok. Ya. Ini kan anjurannya gitu. Ya baik. Ini luas ya diskusi kita ya tentang ASI ya. Jadi pengalaman itu yang diterangkan ini pengalaman terakhir saya. Jadi saya nggak akan bahas tentang hukum ya, karena memang itu kaitan tentang syariat ya, karena nggak di bidang terbelah ya. Jadi walaupun memang secara hukum ada keringanan pada wanita yang menyusui anak yang dia khawatir nanti ada apa dengan anak atau dirinya, itu nanti ada hukum bayar fidyah atau dia mengganti puasanya, kodol namanya. Kita ada bahas seperti itu dalam aspek kesehatannya saja. Nah, sebenarnya bisa nggak menyusui pada orang tua? Bisa saja, bisa. Hanya saja ibunya harus lebih perhatian terhadap nutrisi dirinya. Kesangan sahur, dia banyak makan buah. Nah, ibu-ibu yang paham kan, banyak makan protein juga supaya asinya bagus, kan hemoglobinnya tinggi di asinya. Makan juga dan siang juga malam juga jangan lupa minumnya harus cukup. Ya, 8 liter per hari. Iya, makanya dehidrasi. Yang ditakutkan seperti itu kan. Orang puasa bukan berarti nggak makan tuh nggak gizi dia. Jadi Allah SWT berikan kita tubuh kita lengkap. Kalaupun kita nggak makan selama puasa, di tubuh kita ada otot, ada lemak, ada hati yang menyimpan energi yang dia akan memberikan kepada kita sendiri tanpa kita makan. Ya, kita kan mikirnya kalau makan harus makan 3 kali sehari. Padahal kalau kita makan 2 kali sehari pun kita masih bisa hidup. Bahkan seminggu pun nggak makan orang masih bisa hidup. Kenapa? Dari mana sumber daripada nggak makan? Jadi Allah ciptakan kita punya ada hati seperti gudang makanan, ada otot, ada lemak gitu. Jadi nggak usah khawatir kali gitu kan. Yang penting terutama khusus ibu menyusui, ibu hamil ya, gizinya dia harus menjaga. Tapi ketika dia merasa lemas, merasa puasa makin berat badan, nah yang dipaksakan sarannya konsultasi dengan dokter kandungan misalkan. Ini kita kayak puasa kerja. Nanti mereka yang mengingat. Ya, seperti untuk sahabat Perdosis sekalian, saya ingin mengingatkan kembali untuk subscribe dan like di YouTube kita, namanya adalah Perdosi Medan, dan di Instagram juga bisa dilihat juga ya untuk pengetahuan juga @perdosimedan 2019. Jangan lupa